Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul Zufar Pranasya. Saya dari Prodi Teknik Telekomunikasi dengan NIM 10801250022. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi fisika yang selanjutnya, yaitu GGL induksi dan induktansi. Jadi, materi ini juga merupakan salah satu konsep paling penting dalam elektromagnetisme karena menjadi dasar kerja berbagai peralatan listrik modern seperti generator, transformator, motor listrik, charger, dan hingga pembangkit listrik. Untuk memahami materi ini dengan baik, kita akan mempelajarinya secara bertahap, mulai dari konsep flux magnet, hukum Faraday, hukum Lenz, hingga induktansi. Jadi, eh, yang pertama, materi ini sebelumnya kita telah mempelajari bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Jadi, pertanyaannya itu, apakah medan magnet juga dapat menghasilkan arus listrik? Jawabannya itu bisa, guys. Ya, hal ini yang ditemukan oleh ilmuwan bernama Michael Faraday pada tahun 1831. Ia menemukan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik pada suatu rangkaian tertutup. Penemuan ini dikenal sebagai induktasi elektromagnetik. Jadi, flux magnet adalah jumlah garis-garis induksi magnet yang menembus luas suatu permukaan. Jadi, secara matematis itu eh, rumusnya adalah seperti ini. Nah, yang di mana dA adalah elemen luas permukaan S, lalu yang ini integral vektor B, vektor dA, cos theta, yang di mana theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor B dan vektor normal dA. Bila medan magnet dan luasnya konstan, maka flux magnet dapat dirumuskan sebagai ini. Nah, satuan flux magnet sendiri adalah Weber. Nah, kapan flux magnet maksimum? Dari persamaan tersebut, kita dapat memahami dua kondisi penting. Yang pertama adalah flux maksimum terjadi ketika medan magnet menembus permukaan secara tegak lurus, yaitu theta sama dengan 0, karena cos 0 adalah sama dengan 1. Nah, flux minimum jadi terjadi ketika medan magnet sejajar dengan permukaan. Jadi theta sama dengan 90. Nah, cos 90 sama dengan 0. Jadi artinya tidak ada garis medan magnet yang menembus permukaan. Lalu hukum induksi Faraday. Setelah memahami flux magnetik, sebentar. Nah, setelah memahami flux magnet, kita masuk ke inti materi, yaitu yang pertama adalah hukum Faraday dan gaya gerak listrik atau GGL induksi. Faraday menemukan bahwa jika flux medan magnet yang berubah dengan waktu akan menghasilkan arus listrik, maka dia pun mengajukan hukum, yaitu hukum induksi Faraday yang berbunyi gaya gerak listrik terinduksi pada rangkaian tertutup sama dengan negatif perubahan flux magnetik terhadap waktu di dalam rangkaian. Itu E sama dengan min D D seret apa ini, lupa, saya lupa, per DT. E itu adalah GGL induksi atau volt. Dan untuk simpel yang terdiri dari N itu sama dengan rumus ini. Lalu juga ada yang namanya bagaimana GGL induksi itu bisa timbul. Karena ada 3 hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah medan magnet berubah. Karena misalnya medan magnet semakin kuat atau semakin lemah. Lalu yang kedua adalah luas bidang berubah. Misalnya ada batang konduktor yang bergerak sehingga luas rangkaian berubah. Yang ketiga adalah sudut berubah. Misalnya sebuah kumparan diputar dalam medan magnet seperti pada generator listrik. Tiga kondisi tersebut menyebabkan flux berubah sehingga muncul GGL induksi.
GGL akibat perubahan luas. Eh, nah, misalkan medan magnet berada di medan magnet tetap, tetapi luas rangkaiannya berubah. Nah, dari hukum Faraday tersebut diperoleh E sama dengan N min N B dA per dt, yang artinya semakin cepat perubahan luas, semakin besar GGL yang dihasilkan. Contoh sederhananya adalah batang penghantar yang bergerak di dalam magnet. Jika batang L bergerak dengan kecepatan V, maka E sama dengan N B L V. Persamaan ini disebut GGL gerak. Lalu selanjutnya adalah GGL akibat perubahan medan magnet. Nah, jika luas rangkaian tetap tetapi medan magnet berubah terhadap waktu, maka didefinisikan E sama dengan min NA dB per dt, yang dimana semakin cepat perubahan medan magnet, semakin besar GGL yang muncul. Inilah prinsip dasar yang digunakan pada transformator dan banyak perangkat elektronik lainnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini, sebuah aku ambil satu, jadi sebuah medan magnet homogen B sebesar 2T menembus tegak lurus pada simpal. Jika pada simpal tersebut terdapat batang sepanjang 1 meter yang dapat bergerak bebas dengan kecepatan V 1 meter per sekon ke kanan, lalu tentukan besarnya GGL yang timbul pada simpal. Dan jawab menggunakan rumus ini, jadi E min NB dikali min dA per dt sama dengan NB LDX per dt. Lalu dijadikan seperti ini, jadi NBLV itu 1 dikali 2 dikali 1 dikali 1, yang hasilnya 2 volt. Jadi seperti itu. Kita masuk ke hukum Lenz. Yang eh, hukum Lenz ini sekarang eh, membahas negatif pada persamaan hukum Faraday. Tanda negatif tersebut dijelaskan pada hukum Lenz yang menyatakan bahwa arus sedemikian menghasilkan medan atau flux yang melawan penyebab timbulnya arus tersebut. Sederhananya seperti ini. Jika flux bertambah, arus induksi berusaha mengurangi pertambahan tersebut. Jika flux berkurang, arus induksi berusaha mempertahankan flux magnet dengan menambahnya kembali. Nah, jika contohnya ini, jika batang digerakkan ke kanan, maka terjadi pengurangan luas simpal dA sehingga flux berkurang sebesar D flux magnetik. Pengurangan flux setiap saat inilah yang menyebabkan timbulnya arus imbas dalam simpal. Pengurangan flux harus dilawan dengan penambahan flux. Agar flux bertambah, maka arus imbas harus menghasilkan medan magnet yang searah dengan medan magnet sebelumnya. Jadi seperti itu. Contohnya, misalnya sebuah magnet didekatkan dengan kumparan. Akibatnya, flux magnet itu bertambah. Untuk melawan penambahan tersebut, kumparan akan menghasilkan medan magnet yang arahnya berlawanan dengan medan magnet luar. Sebaliknya, jika magnet dijauhkan, flux berkurang. Kumparan akan menghasilkan medan magnet yang searah dengan medan magnet semula agar flux tetap terjaga. Jadi seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah induktansi. Induktansi adalah sifat sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menyebabkan timbulnya GGL di dalam rangkaian sebagai akibat perubahan arus yang melewati rangkaian atau induktansinya itu sendiri, atau akibat perubahan arus yang melewati rangkaian tetangga yang dihubungkan secara magnetis atau induktansi bersama. Pada kedua keadaan tersebut, perubahan arus berarti ada perubahan medan magnet yang kemudian menghasilkan GGL. Jadi, induktansi bersama terjadi ketika dua kumparan saling mempengaruhi secara magnetik. Ketika arus ketika arus medan ketika arus pada kumparan pertama ketika arus pada kumparan pertama berubah, medan magnetnya juga berubah. Perubahan medan magnet ini menginduksi kumparan kedua sehingga muncul GGL
pada kumparan kedua. Jadi persamaannya itu adalah E2 sama dengan min N2 D flux magnetik 21 per dt. Jadi seperti ini ya guys. Konsep ini menjadi dasar kerja transformator. Yang penyebabnya perubahan flux pada kumparan kedua adalah karena adanya perubahan arus pada kumparan pertama, sehingga perubahan flux bisa kita nyatakan dalam perubahan arus sebagai berikut. Jadi, rumus ini tuh dan diperoleh seperti rumus ini. Lalu, sehingga dirumuskan sebagai E2 sama dengan M21 min M21 DI1 per DT. Jadi munculnya GGL imbas pada kumparan kedua berarti mengalirlah juga arus imbas pada kumparan kedua atau I2. Dan jika arus pada kumparan kedua ini berubah setiap saat, maka menghasilkan perubahan flux yang mengimbas kembali kumparan pertama. Sehingga diperoleh E1 sama dengan min N1 D flux magnet 1,2 per dt. Sama seperti pada kumparan kedua, maka akan diperoleh rumus seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini, uh, diketahuinya seperti ini. Jadi, yang pertama, tentukanlah induktansi bersama pada kumparan kedua. Yang kedua, GGL imbas pada kumparan kedua saat T sama dengan 2T. Jadi, uh, medan magnet pada kumparan pertama itu dirumuskan seperti ini. Jadi, medan magnet ini berarah sejajar dengan sumbu kumparan dan menembus tegak lurus penapang kumparan sehingga flux pada kumparan 2 akibat diinduksi kumparan 1. Jadi, di mana A2 adalah luas penapang kumparan 2 yang ditembus medan magnet medan B1. Jadi, rumusnya di ini, sehingga flux magnet 21 sama dengan mu 0 N1 I1 per L1 kali A1. Ternyata seluas A1. Lalu, kita masuk ke perhitungannya induktansi bersama pada kumparan kedua. Nah, lalu dirumuskan seperti ini. M21 sama dengan N 2 flux 21 per I1 sama dengan N2 dikali mu 0 N1 I1 per L1 per I1 sama dengan mu 0 N1 N2 per L1. Jadi kita substitusikan dan hasilnya ketemu 0,63. Jadi seperti itu. Jadi yang kedua adalah GGL imbas pada kumparan kedua. Jadi untuk perhitungannya, E2 sama dengan M21 DI1 per DT sama dengan 0,63 D 2 cos pi per 3 T per DT sama dengan min 0,63 dikali min 2 pi per 3 sin pi per 3 T. E2 sama dengan 1,32 sin pi per 3 T dan pada T di 2 second itu dihasilkan jadi 1,14 volt. Lalu yang selanjutnya adalah induktansi diri. Selain mempengaruhi kumparan lain, sebuah kumparan juga dapat menginduksi dirinya sendiri. Yaitu fenomena ini disebut induktansi diri. Yang bersamaannya itu L sama dengan N flux per I atau E sama dengan min L DI per DT yang dimana L itu adalah induktansi diri, DI per DT adalah laju perubahan arus. Semakin besar nilai induktansi, semakin besar kemampuan kumparan menahan perubahan arus. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Lalu faktor yang mempengaruhi induktansi itu ada 4. Yang pertama, jumlah lilitan kumparan. Yang kedua, luas penampang kumparan. Yang ketiga, panjang kumparan. Dan yang keempat, jenis inti yang digunakan. Jadi, jika kumparan diisi bahan ferromagnetik seperti besi, nilai induktansi akan meningkat jauh lebih besar dibandingkan kumparan yang berisi udara. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya adalah
energi dalam induktor. Ingat kembali bahwa daya adalah energi persatuan waktu. Jadi diberikan rumus seperti ini, U setengah LI kuadrat. Untuk U sendiri adalah energi yang satuannya Joule, yang L adalah induktansi yang satuannya adalah Henry, yang I adalah arus listrik, yang satuannya adalah ampere. Energi ini tersimpan dalam bentuk medan magnet yang dihasilkan oleh sebuah induktor. Nah, lalu aplikasi GGL induksi dan induktansi itu ada beberapa. Jadi, yang pertama itu adalah generator listrik, yaitu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui perubahan flux magnet. Yang kedua adalah transformator, digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Yang ketiga adalah motor listrik, yaitu memanfaatkan interaksi medan magnet dan arus listrik. Lalu yang keempat adalah kompor induksi, menggunakan induksi elektromagnetik untuk menghasilkan panas. Yang kelima adalah charger nirkabel, itu memanfaatkan induktansi bersama antara dua kuparan. Yaitu selanjutnya adalah generator listrik, yaitu sudut yang disapu setelah berputar selama beberapa detik. Maka seperti ini, theta sama dengan omega T plus theta 0. Flux setiap saat pada simpal adalah flux B, vektor B kali vektor A sama dengan nilai mutlak vektor B, nilai mutlak vektor A cos theta. Lalu flux sama dengan B, A cos omega T plus theta 0, maka E sama dengan min N. Mi sama dengan E min N D flux per dt sama dengan min N D BA cos omega T plus theta 0 sama dengan per dt sama dengan NBA omega sin omega T plus theta 0. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Aku ambil satu, yang ini sebuah generator listrik terdiri atas lilitan-lilitan berbentuk bujur sangkar dengan luas 0,5 meter kubik sebanyak 500 lilitan dengan diletakkan di antara dua kutub magnet yang memberikan medan homogen sebesar 0,4 Tesla tegak lurus terhadap sumbu putar lilitan. Jika lilitan tersebut diputar dengan kecepatan 10 radian per second, dan pada saat T sama dengan 0, flux pada simpal minimum, tentukanlah yang pertama besarnya GGL imbas pada T sama dengan 1 detik. Dan yang kedua adalah daya maksimum yang timbul jika diketahui hambatan lilitan seperti 100 ohm. Nah, jawab GGL imbas yang menggunakan rumus ini. Nah, pada saat T-nya 0, flux minimum, yaitu BA cos omega T plus theta 0. Yang dimana theta 0 itu sama dengan pi per 2. Sehingga NBA omega sin omega T per plus pi per 2, yaitu kita substitusikan langsung dari diketahui soal ini, yaitu E sama dengan 500 dikali 0,4 T dikali 0,5 M kuadrat dikali 10 radian per second sin 10 T plus pi per 2. Nah, pada T1 itu sama dengan E 100 sin 10 kali 1 plus pi per 2 yang hasilnya min 84 volt. Nah, yang soal selanjutnya yaitu daya listrik yang terbentuk. Jadi P sama dengan E kali I sama dengan E per R sama dengan E kuadrat R per R. Lalu P NBA sama dengan NBA omega sin omega T plus theta 0 kuadrat per R sama dengan NBA omega kuadrat per R sin kuadrat omega T plus theta 0. Jadi P maksimum NBA omega kuadrat per R sama dengan 10 kilowatt. Jadi seperti itu. Nah, untuk transform
transformator ideal jika pada kumparan 1 dialirkan arus I yang berubah dengan waktu, maka akan timbul perubahan flux pada kumparan 1 yang selanjutnya akan mengimbas kumparan 2. IGL imbas yang terjadi pada kumparan 2 itu dirumuskan seperti ini. Jika arus imbas pada kumparan 2 yang terjadi I2 juga berubah terhadap waktu, maka akan mengimbas balik pada kumparan 1 sehingga muncul GGL imbas pada kumparan 1 sebesar P1 N1 D flux 12 per DT. Nah, maka diperoleh seperti persamaan ini. Nah, daya listrik yang terbentuk di kedua kumparan adalah P1 sama dengan E1, I1, P2, E2, I2. Jika tidak terjadi kehilangan daya di antara kedua kumparan, maka memunculkan persamaan. Jadi P1 sama dengan P2, yaitu sama dengan seperti ini. Jadi, untuk kesimpulan materi ini yaitu sebagai kesimpulan, GGL induksi adalah tegangan yang muncul akibat perubahan flux magnet yang menembus suatu rangkaian. Fenomena ini juga dijelaskan dengan ditentukan oleh hukum Lenz. Itu fenomena ini dijelaskan dengan hukum Faraday. Sedangkan arah arus induksinya itu ditentukan oleh hukum Lenz. Selain itu, perubahan arus listrik juga dapat menimbulkan GGL pada suatu kumparan melalui konsep induktansi, baik berupa induktansi diri maupun induktansi bersama. Konsep-konsep inilah yang menjadi dasar generator, transformator, motor listrik, dan berbagai perangkat elektronik modern yang kita gunakan setiap hari. Sekian penjelasan mengenai GGL induksi dan induktansi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga materi ini dapat membantu salah satu konsep paling penting dalam elektromagnetisme. Dan saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih dalam tahap belajar. Jadi seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.